Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Polisi menggerebek kampung narkoba di kawasan Kompleks Yuka, Medan, Marelan. Belasan lembu di Desa Tanjung Mulia, Kabupaten Deli Serdang meninggal mendadak. Seorang penjual makanan pecal di Kabupaten Mandailing, Natal maju menjadi caleg DPRD. Kita ke informasi pertama. Petugas dari Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menggerebek kampung narkoba di kawasan Kompleks Yuka, Medan, Marelan. Polisi menyita 6 paket sabu-sabu seberat 8 gram. Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan meringkus seorang pemuda di kawasan Komplek Yuka, Jalan Abdul Sani Mutalib, Kecamatan Medan, Marelan, Kota Medan. Ia diringkus saat asyik bersantai bersama teman-temannya. Pemuda tersebut merupakan pengedar narkoba jenis sabu. Ia sempat memberontak dan melawan petugas saat penangkapan. Namun petugas akhirnya dapat membekuk beserta barang bukti. Tak sampai di situ, perempuan yang diduga merupakan kerabat pelaku sempat beradu mulut dan mencoba menarik pelaku dari tangan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan. Dari penggerebekan, petugas berhasil menangkap 3 orang pengedar dan pengguna narkoba. Tersangka ada 3 orang, kemudian polisi melakukan penggerebekan. Namun dari beberapa pelaku ini ada yang melawan. Dari masing-masing saku celana pelaku, petugas menemukan sedikitnya 6 paket sabu seberat 8 gram, puluhan plastik klip, serta handphone. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Belasan lembu di Desa Tanjung Mulia, Kabupaten Deli Serdang meninggal mendadak. Warga menduga kematian hewan ternak mereka dikarenakan diracun oleh pihak perkebunan di dekat desa mereka. Aduh, mati aku. Lembu-lembunya mati mendadak di areal perkebunan kelapa sawit PTPN 2 di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang. Diduga matinya hewan ternak milik warga tersebut karena diracun, sebab ditemukan tahu goreng berisikan soda api di area kematian lembu tersebut. Kejadian ini terjadi pada Selasa sore 2 Januari 2024 kemarin, di mana pemilik lembu menyaksikan secara langsung kematian hewan ternaknya. Berdasarkan dari keterangan warga, sebelumnya telah terjadi cekcok antara pemilik lembu dengan pihak perkebunan karena warga dilarang untuk mengangon di area perkebunan kelapa sawit yang terletak di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, warga mendapati hewan ternaknya mati mendadak. Di mana di seputar kejadian terdapat tahu goreng yang berisikan soda api, sehingga warga beranggapan kematian lembu mereka karena diduga diracun pihak perkebunan. Kita ngangon di kebun ini ya otomatis orang kebun lah, nggak mungkin orang lain lagi. Ini lahan kebun apa? Ini lahan kebun PTP 2 Tanjung Garbus. Deling berapa? Adling 6. Nah, ini lembu-lembu diangon di sini, Pak. Kalau sepengetahuan Bapak itu mengganggu pohon sawit ini atau enggak sih, Pak? Ya, sawit ini kan udah besar. Lembu kan hanya makan rumput, bukannya sawit udah berbuah, udah panen berapa kali, udah banyak lah, setahun lebih panenannya. Kalau menurut aku lembu itu diracun. Kalau menurut saya lembu itu diracun. Siapa yang meracun itu siapa, Bang? Nah, kalau saya udah pasti yang meracun itu menurut saya orang yang merasa keberatan kita ngangon di situ. Kalau menurut saya udah pasti. Nah, sebelumnya ada yang pernah menyampaikan ke Abang untuk larangan mengangon di situ? Ada. Itu bagaimana dia menyampaikan? Nah, dia menyampaikannya begini, tidak boleh lembu kamu masuk di areal ini. Dalam sebulan belakangan, sebanyak 19 ekor lembu milik warga yang mati mendadak karena diduga diracun. Warga berharap jika ingin melarang warga mengangon lembu di area perkebunan, tidak harus membunuh hewan ternak milik warga. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak perkebunan terkait kematian belasan ekor lembu milik warga tersebut. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang.
Berpura-pura dengan mengaku sebagai kanit reskrim Polres di Kota Binjai. Itulah modus seorang penipu melakukan aksinya. Ia berhasil menggondong uang puluhan juta rupiah dengan iming-iming dapat mengeluarkan seorang tahanan. Muhammad Rizal ditangkap setelah polisi menerima laporan dari korbannya yang mengalami kerugian hingga 25 juta rupiah. Modus yang dilakukan pelaku dengan menjanjikan dapat mengeluarkan tahanan yang ditangkap di Polres Binjai. Berdasarkan dari pemeriksaan pihak kepolisian, kejadian ini berawal saat tersangka menyamar menjadi polisi dan menjanjikan kepada korban bahwa dirinya dapat mengeluarkan keluarga korban yang ditahan di Polres Binjai dengan menyediakan uang jaminan sebesar 25 juta rupiah. Namun hampir sepekan keluarga korban tak kunjung keluar dan tersangka pun sulit untuk dihubungi. Karena merasa ditipu, korban pun akhirnya melaporkan hal ini kepada petugas Polres Pelabuhan Belawan pada tanggal 29 November 2023 lalu. Dengan bukti yang kuat, akhirnya petugas berhasil menangkap tersangka pada 29 Desember 2023. Pelaku mengaku sebagai kepala unit di Polres Binjai. Untuk meyakinkan korbannya, pelaku juga sering membawa senjata mainan berupa pistol. Sudah ada beberapa kali, di Binjai 2 kali, kemudian di Langkat juga ada. Berarti dia main tunggal gitu ya? Main tunggal. Mengaku kanit reskrim. Iya, mengaku kanit reskrim. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku harus mendekam di sel tahanan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan.